legenda Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdirilah dua kerajaan yang bertetangga namun memiliki nasib yang berbeda. Di sebelah timur, terbentang kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Raja Bijaksana, Prabu Damarmaya. Beliau memiliki seorang putra yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian luar biasa, bernama Bandung Bondowoso. Sang pangeran terkenal karena keberaniannya dalam medan perang dan ketulusannya dalam membantu rakyat. Sementara itu, di sebelah barat, berdiri kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Raja Raksasa yang kejam, Prabu Baka. Meski demikian, Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang tersohor hingga ke pelosok negeri, dengan wajah yang anggun dan budi pekerti yang luhur, ia menjadi idaman para pangeran dan bangsawan. Raden Bandung Bondowoso menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidaklah cukup untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ia merasa perlu memperkuat spiritualitas dan kesaktiannya agar dapat melindungi kerajaannya dengan lebih baik. Raden Bandung Bondowoso kemudian bersemedi, berdiam diri dan merenung di sebuah tempat yang sangat sakral. Di tengah hutan yang sunyi dan tenang, di bawah pohon besar yang rimbun, ia duduk bersila dan mulai menyatukan pikiran dan jiwanya dengan alam semesta. Dengan penuh hikmat, ia memohon untuk diberikan kekuatan dan kesaktian yang tiada tara. Hari demi hari berlalu, Raden Bandung Bondowoso tetap bersemedi dengan tekun. Ia menahan lapar dan dahaga, menyingkirkan segala gangguan dan godaan duniawi. Hingga pada akhirnya, setelah sekian lama bersemedi, ia merasakan adanya kekuatan besar yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dari saat itu, Raden Bandung Bondowoso tidak hanya dikenal sebagai seorang pangeran yang gagah perkasa, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Ia mampu menguasai ilmu-ilmu gaib, memanggil jin-jin dan makhluk halus untuk membantunya dalam berbagai pertempuran. Kekuatan dan kesaktiannya menjadi legenda yang tersebar luas, membuat namanya dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan. Suatu ketika, dendam dan ambisi menguasai kerajaan Pengging menguasai hati Prabu Baka, Raja Prambanan yang berwujud raksasa. Dengan kekuatan yang mengerikan dan pasukan raksasa yang setia, Prabu Baka berencana untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia memerintahkan serangan mendadak ke kerajaan Pengging, berharap dapat mengalahkan musuhnya dan menguasai seluruh wilayah. Kabar tentang serangan Prabu Baka segera sampai ke telinga Prabu Damarmaya, Raja Pengging yang bijaksana. Menyadari ancaman besar yang dihadapi kerajaannya, Prabu Damarmaya memutuskan untuk mengirimkan putranya yang gagah berani, Raden Bandung Bondowoso, untuk menghadapi pasukan Prambanan. Raden Bandung Bondowoso, yang telah terkenal akan kesaktiannya, segera mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Dengan pedangnya yang tajam dan keberanian yang membara di dadanya, ia memimpin pasukannya menuju medan perang. Di tengah hutan lebat dan lembah yang subur, kedua pasukan bertemu dan bertarung dengan sengit. Bunyi gemuruh senjata yang saling beradu, dan pekik perang prajurit memenuhi udara. Di tengah kekacauan perang, Raden Bandung Bondowoso bertemu dengan musuh utamanya, Prabu Baka. Raja Prambanan yang berwujud raksasa itu berdiri tegak dengan keangkuhan, memandang lawannya dengan mata merah menyala penuh kebencian. Prabu Baka adalah sosok yang menakutkan dengan kekuatan yang mengerikan, namun Bandung Bondowoso tidak gentar. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, pertarungan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Baka pun dimulai. Kedua sosok tangguh itu saling beradu kekuatan, dengan jurus-jurus yang mematikan dan serangan-serangan yang menghentak. Tanah bergetar dan pepohonan bergoyang seolah-olah turut merasakan dahsyatnya pertempuran tersebut. Bandung Bondowoso, dengan kecepatan dan kecerdikannya, berhasil menghindari serangan-serangan mematikan Prabu Baka. Dengan pedangnya yang berkilauan, ia melancarkan serangan-serangan balasan yang menghujam tubuh raksasa tersebut. Prabu Baka berusaha sekuat tenaga untuk melawan,
namun kesaktian yang dimiliki Bandung Bondowoso membuatnya kewalahan. Akhirnya, dalam sebuah serangan yang menentukan, Bandung Bondowoso berhasil menusukkan pedangnya ke jantung Prabu Baka. Sang raksasa terjatuh dengan dentuman keras, tanah bergetar saat tubuhnya yang besar menyentuh bumi. Dengan teriakan terakhir penuh kepedihan, Prabu Baka menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian raja raksasa itu sekaligus menjadi akhir dari perlawanan pasukan Prambanan. Kemenangan tersebut dirayakan dengan gegap gempita oleh seluruh prajurit Pengging. Raden Bandung Bondowoso berdiri tegap di atas medan pertempuran dengan pandangan mata yang tegas dan penuh keyakinan. Ia telah berhasil mengalahkan musuh yang paling ditakuti dan membawa kemenangan bagi kerajaan Pengging. Dengan kemenangan yang telah diraih, Raden Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan yang kini sunyi, dipenuhi jejak-jejak pertempuran yang baru saja berakhir. Di balik tirai-tirai megah dan ornamen-ornamen indah, ia menemui seorang putri yang sangat cantik, Roro Jonggrang. Putri Prabu Baka itu berdiri dengan anggun, wajahnya memancarkan kecantikan yang tak tertandingi. Namun, di balik kecantikan itu tersimpan kesedihan mendalam atas kematian ayahnya. Bandung Bondowoso, yang sejak awal pertemuan terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, merasa hatinya tertarik kepada sang putri. Ia berlutut di hadapannya, mencoba menghibur dan memberikan penghiburan di tengah duka lara yang dirasakan Roro Jonggrang. Kata-kata lembut dan perhatian yang tulus membuat hati sang putri sedikit terobati, namun kenangan akan ayahnya yang tewas masih menghantui. Hari-hari berlalu, dan Raden Bandung Bondowoso semakin sering menemui Roro Jonggrang. Dalam setiap pertemuan, perasaan cintanya semakin dalam. Ia kagum pada kecantikan luar dan dalam sang putri, serta budi pekerti yang luhur. Hingga akhirnya, dengan keyakinan penuh, Bandung Bondowoso memutuskan untuk meminang Roro Jonggrang. Dengan hati yang berdebar, ia menyampaikan niatnya untuk menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun, Roro Jonggrang, meski juga memiliki perasaan yang sama, merasa tidak bisa menerima lamaran tersebut. Rasa duka atas kematian ayahnya masih sangat kuat, dan ia tidak bisa melupakan bahwa orang yang meminangnya adalah orang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Roro Jonggrang menatap Bandung Bondowoso dengan mata berkaca-kaca. "Tuan," katanya dengan suara lirih namun tegas, "bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang telah membunuh ayahku? Hati ini masih dipenuhi oleh kesedihan dan kemarahan. Aku tidak bisa menerima cintamu dengan keadaan seperti ini." Mendengar kata-kata Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso merasa hatinya hancur. Namun, ia mengerti perasaan sang putri dan tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dengan penuh kesabaran, ia bertekad untuk tetap berada di sisi Roro Jonggrang, berharap suatu hari nanti sang putri dapat menerima cintanya. Roro Jonggrang, dengan kecerdikannya yang tajam, memutuskan bahwa cara terbaik untuk menolak lamaran Raden Bandung Bondowoso adalah dengan memberinya tantangan yang mustahil untuk dipenuhi. Meskipun hatinya sedikit tergerak oleh ketulusan pangeran tersebut, ia masih tidak bisa melupakan luka batin akibat kematian ayahnya. Maka, dengan wajah anggun namun penuh ketegasan, Roro Jonggrang menyampaikan tantangannya kepada Bandung Bondowoso. "Tuan," kata Roro Jonggrang, "jika engkau benar-benar menginginkanku sebagai permaisurimu, buktikan kesetiaan dan kekuatanmu. Bangunlah 1000 candi untukku dalam waktu semalam, dari saat matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit. Jika engkau berhasil, maka aku akan menerima lamaranmu." Bandung Bondowoso, yang sangat mencintai Roro Jonggrang, menerima tantangan tersebut tanpa ragu sedikitpun. Ia segera memanggil seluruh kesaktiannya, termasuk jin-jin dan makhluk halus yang setia padanya. Dengan bantuan mereka, ia mulai membangun candi-candi dengan kecepatan luar biasa. Batu demi batu disusun, patung-patung diukir, dan candi-candi megah mulai menjulang di bawah cahaya rembulan.
Melihat bahwa Raden Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan tantangan yang diberikan, Roro Jonggrang merasa cemas. Ia menyadari bahwa Bandung Bondowoso mungkin benar-benar dapat menyelesaikan 1000 candi sebelum fajar tiba. Dalam upaya terakhir untuk menggagalkan pangeran tersebut, Roro Jonggrang merancang sebuah rencana licik. Ia memanggil para wanita desa dan memerintahkan mereka untuk memukul Alu dengan lesung, seolah-olah sudah tiba waktu subuh. Suara berirama yang berasal dari tumbukan Alu dan lesung menggema di seluruh desa, menipu jin-jin yang sedang bekerja membangun candi. Jin-jin tersebut, yang mengira bahwa fajar sudah tiba, segera menghentikan pekerjaannya dan berhamburan kembali ke tempat asal mereka sebelum matahari terbit. Ketika Raden Bandung Bondowoso kembali untuk memeriksa hasil pekerjaan, ia terkejut dan marah mendapati bahwa candi-candi yang hampir selesai dibangun tiba-tiba terhenti pembangunannya. Hanya tersisa satu candi yang belum selesai, dan waktu yang ia miliki telah habis. Dengan hati yang penuh amarah, ia mendatangi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, dengan tenang, mengatakan kepada Bandung Bondowoso bahwa waktu fajar telah tiba dan tantangan yang diberikan tidak dapat diselesaikan. Kata-katanya membuat amarah Bandung Bondowoso semakin membara. Kesadaran bahwa dirinya telah ditipu memicu kemarahannya yang luar biasa. Dengan mata yang memancarkan kilatan kemarahan, Raden Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Kau telah menipuku, Roro Jonggrang. Atas perbuatanmu, aku mengutukmu menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Kutukan itu seketika mengubah Roro Jonggrang menjadi arca batu. Arca tersebut berdiri tegak di dalam candi yang terakhir, melengkapi 1000 candi yang dibangun oleh Raden Bandung Bondowoso. Hingga kini, arca Dewi Durga yang berada di dalam candi Prambanan dipercaya sebagai wujud dari Roro Jonggrang yang dikutuk. Dengan hati yang penuh penyesalan, Bandung Bondowoso meninggalkan istana Prambanan, membawa luka batin yang mendalam atas kehilangannya. Sementara itu, kisah tragis antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang menjadi legenda yang abadi, mewarnai sejarah dan budaya Jawa Tengah. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.